Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Baik anak-anak, pada pelajaran 2 kali ini kita akan masuk kepada materi mengenal nama Allah dan nama-nama kitabnya. Ada beberapa poin yang wajib kalian ingat ya. Poin yang pertama, 4 Asmaul Husna yang akan dipelajari, yang terdiri dari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Poin yang kedua, yaitu 4 kitab Allah yang akan dipelajari, yang terdiri dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran selanjutnya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mulai berdoa dengan khusyuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku pemahaman. Baik anak-anak, pada kali ini kita akan masuk kepada mengenal kitab-kitab Allah. Sebelumnya, mari kita baca terlebih dahulu ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Surah An-Nisa ayat 136. Baik anak-anak, nah bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Baik anak-anak, pada kali ini kita masuk kepada nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, Allah telah menurunkan 4 kitab suci beserta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Suhuf artinya lembaran-lembaran wahyu Allah. Melalui kitab-kitab Allah, Allah menyampaikan petunjuk bagi kehidupan manusia. Kitab pertama yang kita pelajari kali ini yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Baik anak-anak, kitab yang selanjutnya, kitab kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketika itu, beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab yang selanjutnya, kitab ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Baik anak-anak, kitab yang selanjutnya yaitu kitab Al-Quran, kitab umat muslim. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di kota Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran
atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira di kota Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surah terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran juga menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah SWT yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Baik anak-anak, pada kali ini kita akan masuk kepada materi Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan pada gambar seseorang yang sedang melaksanakan sholat. Ajaran yang kedua yaitu ajaran terpuji kepada sesama manusia yang ditunjukkan pada gambar seorang anak yang telah menolong temannya yang terjatuh dari sepeda. Ajaran yang ketiga yaitu ajaran terpuji kepada tumbuhan yang ditunjukkan pada gambar seorang anak yang sedang memelihara tanamannya. Ajaran yang keempat yaitu ajaran terpuji kepada diri sendiri yang ditunjukkan pada gambar seorang anak yang sedang memotong kukunya. Sekian materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dari rumah ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan serta berdoa kepada Allah agar Allah selalu melindungi kita. Sekian, terima kasih.